Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kelas Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 ingin membahas tentang Islam di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Fahrul Razi F1C220021, Siti Nur Aisyah F1C220025, Surya Hadi Pratama F1C220028, Dia Ariana Putri F1C220030. Baiklah, di sini saya akan membahas Islam di Indonesia, perkembangan dan bagaimana cara Islam memasuki ke Indonesia. Baik, kita langsung saja. Yang pertama, latar belakang. Islam merupakan agama terbesar di dunia. Hal ini tentu membawa dampak yang positif bagi Indonesia. Indonesia sendiri sebagai negara keempat sebagai penganut agama Islam terbesar di dunia. Perkembangannya tersebut hampir di seluruh dunia tanpa terkait oleh geografis, etnis, kasta, dan lain sebagainya. Sekilas, Islam turun dari Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian disebarkan hingga ke seluruh dunia. Lalu, apa yang hendak kita rumuskan? Bagaimanakah penjelasan mengenai Islam di Indonesia? Di sini ada beberapa tujuan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, tujuan umum, agar mengetahui secara umum dan keseluruhan mengenai Islam di Indonesia. Tujuan khususnya, yang pertama, sejarah masuknya Islam di Indonesia. Yang kedua, agar supaya mengetahui perkembangan Islam di Indonesia, serta karakteristik Islam di Indonesia. Dan yang terakhir, peran umat Islam dalam mewujudkan NKRI yang adil dan makmur. Oke, next. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Sejarah masuknya Islam di Indonesia terdapat dalam 3 teori. Yang pertama teori Gujarat, yang kedua teori Mekah, dan yang ketiga teori Persia. Ketiga teori ini sebenarnya tidak menjelaskan masuknya agama Islam di Indonesia. Teori-teori ini hanya menjelaskan, menganalisis bagaimana cara Islam masuk ke Indonesia. Baik, kita langsung masuk ke teori yang pertama, yakni teori Gujarat. Teori Gujarat hadir di Indonesia pada abad ke-7 Hijriah atau 13 Masehi. Gujarat terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Tokoh pertama yang mengemukakannya adalah J. P. Napel dari Universitas Leiden pada abad ke-19. Teori Gujarat kemudian juga dikembangkan oleh J. P. Moeketa pada tahun 1912 yang memberikan argumentasi dengan batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang wafat pada 17 Zulhijjah 831 Hijriah di Pasai, Aceh. Menurutnya, batu nisan di Pasai dan makam Maulana Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 1419 di Gresik, Jawa Timur memiliki bentuk yang sama dengan nisan yang terdapat di Kambai, Gujarat. Hal inilah yang menjadi landasan mengenai teori Gujarat yang masuk Islam pertama kali ke Indonesia. Kita masuki teori yang kedua, yaitu teori Mekah. Proses masuknya Islam ke Indonesia langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Ia menolak seluruh anggapan para sarjana barat yang mengemukakan bahwa Islam datang ke Indonesia langsung dari Arab. Bahan argumentasi yang dijadikan pada rujukan Hamka adalah sumber lokal Indonesia dan sumber Arab. Teori Hamka merupakan sanggahan terhadap teori Gujarat. Banyak kelemahannya. Ia malah curiga terhadap prasangka-prasangka orientasi barat yang cenderung memonjolkan Islam di Indonesia. Dalam pandangan Hamka, orang-orang Islam mendapat orang-orang yang pertama bukan hanya sekedar dari pedagang saja. Pandangan Hamka ini hampir sama dengan teori Sufi. Terdapat fakta yang menarik dalam hal pelayaran bangsa Arab yang ditulis oleh T.W. Arnold. Dinyatakan bahwa bangsa Arab sudah ada sejak abad kedua sebelum Masehi, telah menguasai perdagangan di Ceylon. Jika kita hubungkan dengan penjelasan kepustakaan Arab kuno yang menyebutkan Al-Hind berarti India dan pulau-pulau sebelum timur sampai ke Cina, dan Indonesia pun disebut pulau-pulau Cina tersebut.
Besar kemungkinan pada abad kedua sebelum Masehi, bangsa Arab sudah datang ke Indonesia dan menyebarkan agama Islam. Itulah menurut teori Mekah. Kita masuk ke teori Persia. Proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia, Parsi atau Iran. Pencetusnya adalah Husain Jajadiningrat, sejarawan asal Banten. Dalam argumentasinya, Husain lebih menitikberatkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang pada masyarakat Parsi dan Indonesia. Berikut kami sajikan beberapa persamaannya. Namun, teori ini sukar untuk diterima oleh Kiai Haji Syafruddin Zuhri sebagai salah satu peserta seminar. Alasannya yang dikemukakan adalah jika kita berpedoman pada agama Islam yang masuk ke Indonesia pada abad ke-7, hal ini berarti terjadi pada masa kekuasaan Khalifah Umayyah. Saat itu kepemimpinan politik, ekonomi, dan kebudayaan berada di tangan bangsa Arab, sedangkan pusat pergerakan berada di Mekah, Madinah, dan Baghdad. Mustahil Iran bisa menguasai Islam di Indonesia karena kepemimpinan berada di bangsa Arab. Oke, itulah menurut teori Persia. Nah, jadi terdapat persamaan dan perbedaan teori. Antara teori Gujarat dan Persia terdapat kesamaan pandangan mengenai masuknya agama Islam di Indonesia. Perbedaannya terletak di teori Gujarat yang melihat ajaran agama Islam mempunyai kesamaan ajaran dengan mistik di India. Sedangkan teori Persia memandang adanya kesamaan ajaran Sufi di Indonesia dengan Persia. Dalam memandang Gujarat sebagai tempat singgah bukan pusat, sependapat dengan teori Mekah. Tapi teori Mekah memandang Gujarat sebagai tempat singgah perjalanan perdagangan laut antara Indonesia dengan Timur Tengah. Sedangkan ajaran Islam diambilnya dari Mekah atau dari Mesir. Itulah persamaan dan perbedaan teorinya. Kita masuk ke perkembangan Islam di Indonesia. Proses awal masuknya Islam di Indonesia. Telah dikatakan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Menurut sumber lain menyebutkan bahwa Islam sudah mulai memasuki Indonesia pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, disebarkan langsung dari Madinah. Lalu bagaimana cara Islam masuk ke Indonesia? Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 atau 8 Masehi yang bertepatan dengan abad ke-1 atau ke-2 Hijriah. Rute yang dilewati ada dua, yaitu jalur utara dan jalur selatan. Jalur utara, Arab, Mekah, dan Madinah itu berawal dari Damaskus, kemudian ke Baghdad, kemudian ke Gujarat, Sri Lanka, baru ke Indonesia. Sedangkan jalur selatan itu berasal dari Yaman, ke Gujarat, Sri Lanka, kemudian ke Indonesia. Proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Prosesnya bisa melalui perdagangan, perkawinan, politik, pendidikan, tasawuf, dan seni budaya. Perdagangan. Tidak dipungkiri bahwa Indonesia sebagai tempat lalu lintas perdagangan dunia. Pada abad ke-7, bangsa Indonesia telah datangan pedagang dari Arab, Persia, dan India. Mereka berdagang sekaligus singgah ke Indonesia dan mengajarkan ajaran Islam di sana. Dan agama Islam pun mudah diterima oleh penduduk-penduduk Indonesia. Yang kedua, perkawinan. Kedudukan ekonomi dan sosial para pedagang sudah menetap makin membaik. Para pedagang itu menjadi kaya raya. Ia menikahi gadis-gadis pribumi dengan syarat agar mau masuk Islam. Cara itu pun tidak mengalami kesulitan. Ada beberapa contoh, misalnya Raden Patah atau Sunan Ampel dengan Nyai Gede Manila, Putri Tumenggung Wilatikta. Perkawinan antara Raja Brawijaya dengan Putri Jumpa yang beragama Islam kemudian berputra Raden Patah yang pada akhirnya menjadi Raja Demak. Lanjut, politik. Seorang raja memiliki kekuasaan dan pengaruh yang besar dan memegang peranan penting dalam proses Islamisasi. Jika kerajaan itu memeluk agama Islam, otomatis rakyatnya akan berbondong-bondong masuk Islam. Dan satu lagi, jika seorang raja telah memeluk Islam, maka apabila dia berhasil menaklukkan sebuah wilayah, maka otomatis wilayah tersebut akan dijadikan sebagai sarana dakwah agar penduduknya memasuk Islam juga. Pendidikan. Pergaulan Islam yang cepat menyebabkan muncul tokoh ulama dan mubalik.
yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren. Pondok-pondok itulah yang didirikan untuk menuntut ilmu yang berhubungan dengan agama Islam. Jika para pelajar tersebut selesai dalam menuntut agama Islam, mereka mempunyai kewajiban untuk mengajarkan kembali ilmu yang memperoleh kepada masyarakat sekitar. Hal inilah yang menjadikan agama Islam menyebar rata ke seluruh Indonesia. Pesantren yang telah berdiri pada masa pertumbuhan Islam di Jawa antara lain pesantren Sunan Ampel Surabaya yang didirikan Raden Rahmat atau Sunan Ampel itu sendiri, dan pesantren Sunan Giri yang santrinya banyak berasal dari Maluku. Tasawuf. Seorang sufi biasanya dikenal dengan hidup dalam kesederhanaan. Mereka selalu menghayati kehidupan di tengah masyarakatnya. Para sufi biasanya memiliki keahlian yang membantu masyarakat dalam menyebarkan agama Islam. Para sufi pada masa itu antaranya Hamzah Fansuri di Aceh dan Sunan Panggung Jawa. Sosial dan budaya. Perkembangan Islam dapat melalui seni budaya seperti bangunan, yaitu masjid misalnya, seni pahat, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Bisa juga dari candi atau sebagainya. Seni budaya Islam dibuat dengan cara mengakrabkan budaya daerah setempat dengan ajaran Islam yang disesuaikan ajaran tauhid, yang dibuat sederhana, sehalus dan sedapat mungkin memanfaatkan tradisi lokal dan dapat diterima baik oleh masyarakat. Nah, perkembangan Islam di Nusantara. Di Pulau Sumatera, daerah pertama dari kepulauan Indonesia adalah Sumatera bagian utara, yaitu Pasai dan Perlak. Mengapa hal ini terjadi? Karena daerah itu merupakan tepi dari Selat Malaka, tempat lalu lintas perdagangan dunia. Kapal-kapal besar datang dan singgah di sana, sehingga bisa menyebarkan agama Islam. Pada abad ke-28 Masehi, telah berdiri Kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam terbesar pertama di Indonesia, di tepi Sungai Pasai dan berdiri sejak 1261 Masehi. Di Pulau Jawa, masuknya Islam di Pulau Jawa berlangsung dibawa oleh pedagang Muslim setelah berdirinya Kerajaan Malaka yang mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Mansur Shah. Wilayah perdagangan sangat luas sampai ke Demak, Jepara, Tuban, dan Giri. Melalui perdagangan tersebut, akhirnya masyarakat Jawa mengenal Islam. Pulau Sulawesi. Maksudnya Islam di Sulawesi tidak terlepas dari peranan Sunan Giri di Gresik. Ia yang mendirikan pondok pesantren dan memiliki anak murid yang berasal dari Sulawesi. Ketika anak murid sudah selesai menuntut ilmu agama Islam di sana, ia memajikan anak muridnya untuk bisa mengajarkannya kembali kepada masyarakat di tempat tanah kelahirannya. Sehingga terjadilah banyak orang-orang Sulawesi memasuki agama Islam. Penduduknya banyak memeluk agama Islam karena berhubungan dengan Kesultanan Ternate. Itulah dari Pulau Sulawesi. Kita lanjut ke Pulau Kalimantan. Berdasarkan prasasti-prasasti yang ada di sekitar abad ke-5 Masehi, di Kalimantan telah ada kerajaan Hindu yakni Kerajaan Kutai. Sedangkan kerajaan-kerajaan Hindu yang lain, Kerajaan Sukadana di Kalimantan dan Kerajaan Banjar di Kalimantan Selatan. Perkembangan Islam di sana juga dipengaruhi oleh adanya pondok-pondok pesantren yang berasal dari Jawa tadi. Sedangkan Maluku dan sekitarnya, penyebaran Islam di Maluku tidak lepas dari jasa para santri Sunan Derajat yang berasal dari Ternate dan Hitu. Islam sudah dikenal di Ternate sejak abad ke-15. Pada saat itu, hubungan dagang dengan Indonesia Barat, khususnya dengan Jawa, berjalan lancar. Selain berdagang, para pedagang juga melakukan dakwah. Itulah perkembangan Islam yang terdapat di 5 pulau besar di Indonesia. Lalu, manfaat yang dapat kita ambil dari sejarah perkembangan Islam di Indonesia adalah: yang pertama, kita dapat mengetahui dan memahami sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Yang kedua, kita dapat mengetahui dan memahami perkembangan ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan. Yang ketiga, kita mendapat menjadi cermin untuk memacu kehidupan yang lebih baik, serta mempelajari sejarah agar dapat melakukan perubahan yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir, kita bisa menghargai kerja keras para pahlawan bangsa. Hikmah dari perkembangan Islam di Indonesia. Islam membawa ajaran yang berisi kedamaian. Islam adalah agama yang rahmatul lil alamin. Agama yang baik. Ajaran tauhid mengajarkan kedamaian, tidak suka kebencian. Penyebar ajaran agama Islam di Indonesia adalah pribadi yang memiliki ketangguhan dan pekerja keras. Kita lihat dari para sunan yang mendirikan
pondok-pondok pesantren dengan biaya sendiri agar bisa mengajarkan ilmu agama kepada santri-santrinya. Terjadi akulturasi budaya antara Islam dan kebudayaan lokal, meskipun Islam tetap menjadi batasan dan secara tegas tidak boleh bertentangan dengan ajaran dalam Islam. Toleransi dalam agama itu boleh selagi tidak menyangkut dengan ajaran tauhidnya. Oke, kita masuk ke kesimpulan dan saran. Kesimpulan, masuknya agama Islam di Indonesia telah terjadi pada abad pertama Hijriah atau 7 Masehi. Disebarkan langsung dari Madinah. Menurut beberapa sumber, ekspedisinya sudah sampai ke Pulau Nusantara pada masa Khulafaur Rasyidin. Sedangkan masuknya Islam di Indonesia menurut Uka Chandrasasmita dilakukan dengan 6 saluran, yaitu saluran perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, dan kesenian, serta politik. Dari keenam itulah sehingga dapat menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Saran, Islam adalah agama yang damai. Islam masuk ke Indonesia bukan dengan peperangan ataupun penjajahan. Islam berkembang dan tersebar di Indonesia justru dengan cara damai dan persuasif berkat kegigihan para ulama. Maka dari itu, melalui makalah ini, kita diajarkan untuk dapat berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Hindarilah segala pertengkaran yang dapat merusak hubungan silaturahmi kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan sebagai pembaca dari materi perkembangan Islam di Indonesia dari kelompok 6. Semoga dapat mengambil hikmah dari apa yang kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.